Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang mungkin keraguan dari kita semua. Kadang-kadang mungkin saya juga berpikir, jangan-jangan saya ini sudah terinfeksi ya, virus corona. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kalau kita lihat sebenarnya masalah yang berkaitan dengan infeksi corona ini bisa terjangkit kepada siapapun. Ya, kalau kita lihat penyebarannya luar biasa cepatnya, yang mana sekarang sudah lebih dari 180 negara di dunia yang kena. Diawali di Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan menariknya virus ini memang tingkat virulensinya atau tingkat keganasannya itu cukup lumayan. Ketika orang yang terkena virus corona ini sudah punya masalah yang berkaitan dengan gejala fisiknya sebelumnya, misalnya dia itu penyakit gula, diabetes ya, hipertensi, darah tinggi, ada stroke ya, orang tua ya yang memang sudah daya tahan tubuhnya rendah gitu ya, itu bisa langsung cepat meninggal. Dan ini mungkin yang membuat orang-orang tuh jadi ketakutan. Sedangkan kalau di antara usia 20 sampai 30-an sampai 40 sih akhirnya, itu tidak terlalu banyak. Mungkin mereka mengalami gangguan, tetapi biasanya bisa sembuh atau bahkan gejalanya itu bisa asimptomatik. Apa itu asimptomatik? Jadi dia tuh nggak nyadar kalau dia itu sudah kena, tapi dia tidak merasakan gejalanya atau gejalanya ringan saja lah. Kita sering mengenal istilah masuk angin, ya, atau common cold, atau flu-like syndrome lah. Badan rasanya kayak meriang gitu ya. Suhunya sih sebenarnya baru 36,8 atau 37 setengah lah paling tinggi. Kemudian kita merasa pegel-pegel, hidung agak meler ya, apalagi kalau teman-teman yang biker yang pakai apa namanya tuh motor ke tempat kerja. Dan kayaknya hal-hal seperti itu bisa saja terjadi pada sehari-hari. Apalagi nih musim sekarang masih musim hujan. Walaupun kayaknya udah bulan Maret di akhir, tetapi kok masih terus hujan setiap harinya. Jadi bisa aja daya tahan tubuh kita juga lemah. Dan mungkin juga kita sudah mengalami gejala-gejala seperti itu. Namun yang paling penting adalah banyak juga di antara kita ini yang karena pemberitaannya begitu masif ya, terus-terusan nih, dimanapun kita buka beritanya corona. Buka medsos, buka WhatsApp, buka berita di koran, berita di media online, berita TV, YouTube, semuanya beritanya tentang corona. Saya juga ngomongin corona sekarang ini. Maka informasi yang berlebihan itu disimpan ya di amigdala kita, di memori kita. Ya, tempat kita menyimpan memori. Sayangnya kondisinya ini lagi cemas gitu. Ya, kondisinya lagi mencemaskan buat sebagian orang dan setiap orang tuh seperti berjaga-jaga gitu. Aduh, cuci tangan, disuruh untuk menghindari keramaian. Jadi ada perasaan khawatir, was-was. Apalagi yang biasanya keluar kemana-mana sekarang dibatasi misalnya. Kerja juga dibatasi. Kecemasan ditambah dengan ingatan-ingatan buruk tentang gejala corona itu bisa menimbulkan gejala tanda kutip corona-coronaan atau gejala terkait dengan kondisi seperti itu. Kalau di dalam ilmu kedokteran jiwa saya kenal sebagai istilah psikosomatik gitu. Jadi saking kepikirannya tentang corona, dia berasa bangun tidur kok leher saya sakit ya. Aduh, nelennya nggak enak ya. Ya, aduh, kenapa nih anget ya badannya ya. Padahal kalau dicek termometernya paling cuma 37 misalnya atau 36,8. Terus kemudian juga kepikiran, aduh ini kenapa ya kok batuk pilek ya. Jangan-jangan ini. Wah yang kayak begini nih langsung kepikiran ketakutan yang luar biasa dan mungkin kepengen segera datang ke rumah sakit untuk mengobati. Sayangnya kondisi saat ini memang lagi kurang bagus. Jadi lebih baik kalau teman-teman, apalagi ini yang masih usia muda ya, saya lihat kan memang teman-teman YouTube yang penggemar YouTube ini rata-rata usianya tuh 20-an, 30-an ya, ada yang 40-an sih. Kalau memang merasakan gejala-gejala seperti batuk pilek,
kemudian ada agak sedikit meriang, tapi meriangnya itu cuma 37-an ya. Itu istirahat, udah istirahat, makan makanan yang benar, yang bergizi, tidur yang cukup ya. Terus minum vitamin, suplementasi boleh ya kalau bisa untuk meningkatkan daya imun tubuh kita. Terus udah istirahat aja di rumah ya. Kalau misalnya sampai sesak napas, ya rasanya kok nyesek napasnya ya. Walaupun juga seringkali sesak napas itu bisa seperti terjadi pada pasien cemas panik ya. Tapi kan orang sesak napas yang penyakit paru-paru itu beda. Kayak saya nih kalau misalnya sesak napas itu nggak bisa ya ngomong begini. Makanya kalau misalnya ada pasien yang mengalami gangguan kecemasan misalnya, terus dia bilang, aduh dok saya sesaknya dok. Nah coba ngomong ya, ngomong terus ngomong, ya, ngomongnya lama, nggak masalah tuh. Ya berarti sesaknya itu cuman sesak di pikiran begitu. Nah, kalau misalnya gejalanya tidak objektif seperti itu ya, apalagi hilang timbul, maka mungkin itu adalah lebih ke gejala cemas psikosomatik ya. Tapi yang paling harus diperhatikan adalah kalau misalnya Anda itu batuk pilek ya disertai demam tinggi ya, lebih dari 38,5 biasanya, ada baiknya Anda segera ke dokter, apalagi kalau disertai sesak napas ya. Tapi kalau misalnya tidak disertai sesak napas, itu misalnya cuma batuk pilek doang, demamnya juga suam-suam begitu ya. Anda makan obat ya, paracetamol ya, Anda minum obat membantu Anda untuk lebih nyaman, istirahat yang cukup ya, minum vitamin, suplemen boleh. Udah istirahat di rumah. Nah, kalau misalnya ternyata 2-3 hari, kemarin ada di Twitter yang menanyakan seperti itu, terus gimana dok kalau misalnya memang ada gejala seperti itu? Saya pasti ke dokter nggak? Setelah 4 hari saya sembuh dok. Ya udahlah nggak usah. Ngapain ke dokter? Ya Anda malah membuat tambah banyak kasusnya lebih repot begitu. Lalu apa yang mesti saya lakukan dok? Ya sudah, Anda istirahat di rumah, isolasi diri. Ya isolasi diri kalau misalnya Anda merasa. Karena kita ini mungkin saja sudah tertular. Ya mungkin saja, kita nggak tahu. Ya virus itu kan kecil ya, bentuknya nggak bisa kelihatan nempel. Dan kalau Anda melakukan rapid test seperti ada di beberapa tempat sekarang, itu sudah harus seminggu dulu. Jadi virus itu udah masuk ke dalam tubuh, udah terinfeksi, dia sudah membuat suatu kondisi antigen, antibody di dalam tubuh kita, baru diperiksa. Nah, baru kelihatan tuh setelah 1 minggu loh. Jadi kalau baru-baru awal nih, kita dicek, terus kemudian positif, atau sorry, negatif ya, kalau positif sih mungkin udah positif berarti udah terinfeksi gitu ya. Tapi kalau negatif itu belum tentu. Ya bisa saja Anda itu belum seminggu gitu kenanya gitu. Jadi nah ini yang masih kadang-kadang membingungkan juga gitu. Jadi kalau saran saya sih lebih baik pertama jaga kesehatan kita. Ya jaga kesehatan kita, tingkatkan daya tahan tubuh kita yang baik. Kemudian lakukanlah upaya-upaya kebersihan ya, karena selama ini kadang-kadang banyak juga yang nggak suka cuci tangan ya, makan sembarangan, kalau di jalan makan cuek gitu ya. Cuci tangan yang benar ya, dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian kalau misalnya mau pakai hand sanitizer boleh yang base-nya alkohol 70% ya. Dan beberapa yang sudah dibuat sendiri tapi harus sesuai standar WHO ya, kalau nggak percuma juga ya. Kemudian kalau keluar dari mana-mana, baju semua masukin ke dalam tempat dicuci langsung ya, dicuci bersih, karena virus ini juga kalau nempel dia agak lama kalau nggak dicuci, tapi dengan air dan sabun dia larut gitu. Jadi itu yang paling penting tuh buat kita jaga, karena kadang-kadang yang kita lihat selama ini adalah kekhawatiran yang berlebihan yang membuat orang tuh menjadi panik gitu ya, sampai numpuk masker, sampai numpuk apa ya. Nah kalau Anda seperti ini, gimana nih supaya nggak banyak pakai masker? Ya udah Anda jangan sering-sering keluar lah. Ya kalau Anda sering-sering keluar ya begitu dah harus pakai masker kan. Tapi kalau Anda cuma di rumah, saat ini kebutuhan Anda bisa, ya masker itu lebih baik digunakan sama yang teman-teman ojol gitu, yang memang setiap hari harus jalan di luar, di jalanan seperti itu. Terus ya sementara kita hindarilah bertemu dengan orang yang tidak kita kenal terlalu banyak gitu ya. Misalnya kita ke mall nggak usah dulu deh. Ibadah juga katanya dilaksanakan di rumah, belajar juga di rumah. Tujuannya apa sih? Ini untuk tidak mempercepat, ya tidak mempercepat. Karena kalau kita melihat percepatannya itu biasanya kalau di Italia itu kan percepatannya tuh banyak terjadi pada
anak-anak muda gitu. Jadi mereka terinfeksi mungkin ya, anak-anak muda itu, tapi masih kuat kan, santai, oke, mantep, nggak masalah. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, ketemu sama ya kakek neneknya atau ketemu orang tuanya yang udah tua gitu ya, yang punya penyakit, jangan-jangan ada obesitas lah segala macam, gemuk segala macam, ada kanker hati lah, atau ada masalah hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi kesehatan yang buruk ya, terutama kalau paru ya, itu gampang banget kenanya gitu. Jadi itu yang membuat mudahnya. Kalau kita lihat anak-anak mudanya nggak kenapa-napa, sakit-sakit ya paling enak, biasa-biasa aja, nanti kemudian sembuh sendiri. Karena betul, virus itu nggak ada obatnya, dalam artian tuh dia tidak bisa dimatikan dengan antibiotik gitu ya. Jadi nggak usah lah kita makan antibiotik gitu, yang beli di, misalnya amoksisilin, beli di pasar gitu, atau beli di apotek terus makan amoksisilin buat jaga-jaga, percuma gitu ya. Virus itu dia adalah penyakit yang sembuh sendiri. Dari mana? Sembuhnya dari daya tahan tubuh kita. Makanya diulang berkali-kali. Kesehatan itu penting, daya tahan itu penting. Jadi jangan-jangan kita ini memang sudah terinfeksi corona, dan kalau misalnya ingat salah satu pesan itu adalah kita kalau misalnya sekarang ini ingat diri kita ini sepertinya sudah terinfeksi corona. Ya, anggap aja diri kita ini udah positif. Ketika kita jalan keluar, kita nggak mau jangan sampai orang lain itu ketularan sama kita. Jadi saya sebagai dokter misalnya tidak bersalaman sama pasien, tidak memakai masker saat ini, cuci tangan. Setiap ada pasien ganti saya cuci tangan dulu gitu. Tujuannya apa? Supaya saya tidak menularkan ke pasien. Karena saya merasa dulu gitu bahwa diri saya ini, kalau orang semuanya eh, begitu ya, merasa dirinya itu tertular, jadi mereka akan merasa oke, kita sekarang keep distance dulu ya, jangan deket-deket dulu nih, supaya kita nggak saling menularkan ya. Jangan-jangan Anda ketularan dari saya gitu ya, walaupun kita nggak tahu nih positif atau negatifnya ya, karena kalau kita mau tes rapid pun ya perlu waktu, dan biasanya kalau misalnya negatif belum tentu negatif, harus dicek lagi biasanya kalau misalnya apakah seminggu ke depannya sudah positif, karena itu biasanya terjadi reaksi antigen antibodinya setelah 1 minggu ya. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, tapi jangan takut ya, jangan terlalu takut juga. Kalau yang masih muda-muda itu nggak usah khawatir terlalu berlebihan kalau kalian itu mengalami gejala-gejala seperti mirip dengan COVID-19 infection, karena kebanyakan baca, kebanyakan itu. Pokoknya lihat objektif, pikirannya. Pakai pikiran otak kita nih yang di tengah nih ya, yang di tengah ini nih pakai nih, prefrontal cortex nih dipakai nih buat mikir logis. Kita coba bantu diri kita untuk mengawasi keadaan ini lebih baik lagi ya. Jangan sampai kita itu jadi nanti bingung sendiri gitu, aduh kenapa nih, kenapa panik gitu, malah jadi cemas. Nggak usah, pokoknya kalau Anda merasakan sakit, nggak enak badan nih saya, udah istirahat. Apalagi sekarang ada work from home, bagi yang masih dapat kesempatan itu lakukan aja, udah di rumah istirahat, tidur. Kemudian kalau misalnya merasa demamnya agak tinggi, makan obat Panadol ya. Saya sebut merek jadinya nggak apa-apa deh. Makan Panadol kayak makan yang paracetamol untuk menurunkan ya. Anda kalau udah 2-3 hari ternyata mereda baik, nggak ada batuk yang berat atau sesak napas, ya udah nggak usah lanjut ke rumah sakit. Jadi itu mungkin batuk pilek biasa, common cold biasa lah ya. Dulu juga ada istilah selesma katanya ya, jadi itu biasa. Jadi nggak usah takut terlalu, nggak usah khawatir terlalu, tapi jaga diri Anda supaya jangan sampai nularin orang lain ya. Anda masih muda, kuat, tapi jangan sampai orang tua kita ketularan sama kita gitu ya. Kasihan mereka, apalagi yang sudah punya penyakit banyak ya. Itulah yang seringkali terjadi pada kondisi-kondisi di berbagai negara yang sudah mengalami kondisi seperti ini juga sebelumnya selain daripada Indonesia. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap sehat jiwa dan raga, pikir positif supaya kita bisa melawan dan mengatasi wabah corona ini segera dan segera. Oke, thank you semuanya. Salam sehat jiwa. Bye-bye.